Kemudian di simposium 10 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Jaya Ari Herianto, Effendi, spesialis anak konsultan. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Jaya Ari Herianto, Effendi, spesialis anak konsultan, lahir di Tanjung Karang 1 Juni 1974. Kemudian beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1998 dan melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran UI tahun 2009 dan selanjutnya pendidikannya SP2 Perinatologi IKFAUI tahun 2020. Dan saat ini bekerja sebagai dokter anak Rumah Sakit Primaya Evasari mulai dari 2011 sampai dengan sekarang. Kepada Dr. Jaya, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Dr. Khairul. Suara saya terdengar, Dok, ya? Kedengaran, Dokter. Insya Allah waktunya 1 jam, Dok. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para panitia, kepada Ketua PBID, Ketua PP IDAI, dan kepada para pembicara yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ini teman-teman saya dari Surabaya dan dari Medan, juga kepada para guru besar, para dokter, senior sekalian, teman sejawat. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan masalah bayi dan anak yang sering kita temukan sehari-hari mengenai kuning. Nah, nanti Dr. Mahendra akan membahas kuning pada bayi dan teman saya Dr. Ade juga akan membahas kuning pada anak. Minta tolong ditampilkan, Dok, kurikulum vitae Dr. Mahendra dulu. Ya. Dr. Mahendra, staf pengajar di Unair, pendidikan S1, spesialis anak dan spesialis konsultannya di Surabaya, dan sudah menyelesaikan PhD-nya dari Belanda. Ini Dr. Mahendra masih cukup muda kalau dibandingkan saya umurnya, tapi pengalamannya sudah cukup tinggi, penelitiannya sudah banyak, dan beliau juga di staf neonatologis di Universitas Airlangga. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Mahendra untuk menyampaikan materinya sekitar 20-25 menit ya, Dok. Maka silakan, Dok. Semoga bisa, Dr. Jaya. Terima kasih waktunya dan terima kasih kesempatannya dari BPID. Izin untuk share screen, ya. Jelas, Dok. Apakah slide saya sudah terlihat, ya? Jelas. Saya diberikan amanah untuk membawakan tentang diagnosis dan tata laksana hiperbilirubinemia pada neonatus. Materi yang akan saya bawakan semuanya sebetulnya sudah bisa para peserta, Bapak Ibu sekalian download di Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hiperbilirubinemia yang sudah ditandatangani oleh Kemenkes pada bulan Juli tahun 2019. Poin diskusi kita kali ini akan singkat saja, terutama tentang terminologi, patofisiologi, faktor risiko hiperbilirubinemia berat, faktor risiko bilirubin ensefalopati, pencegahan dan pengenalan dini, tata laksana dan follow up hiperbilirubinemia. Jadi secara umum, kalau kita sering bicara tentang hiperbilirubinemia, icterus, jaundice, boleh merujuk pada keadaan yang sama. Namun seringkali hiperbilirubinemia itu dianggap sebagai suatu icterus yang berat, atau kita sebut sebagai signifikan hiperbilirubinemia yang membutuhkan terapi. Hanya yang membedakan nanti adalah icterus, kita seringkali hanya melihat pewarnaan kuning tanpa pemeriksaan total serum bilirubin. Sedangkan jika kita ngomong hiperbilirubinemia, maka kita sudah mendapatkan kadar bilirubin. Entah itu dengan menggunakan metode non-invasif maupun invasif berupa total serum bilirubin. Kemudian kita juga akan mendapatkan istilah yang bisa kita tulis di dalam diagnosis, yaitu ensefalopati bilirubin akut, di mana ini merupakan manifestasi akut dari toksisitas bilirubin yang ditemui dalam 1 minggu pertama setelah lahir akibat peningkatan kadar bilirubin. Dan saat ini istilah daripada icterus berubah menjadi icterus spectrum disorder yang merupakan gejala sisa dari manifestasi toksisitas bilirubin jangka panjang berupa CP, gangguan pendengaran, displasia dental enamel, dan paralisis dari mata.
Jika kita melihat patofisiologi daripada hiperbilirubinemia pada neonatus, kita akan mendapatkan 4 hal ini yang seringkali tidak hanya satu saja kejadiannya, seringkali merupakan gabungan daripada beberapa macam patofisiologi terjadinya hiperbilirubin. Ada gangguan pembentukan, gangguan transportasi, gangguan konjugasi, dan gangguan ekskresi. Misalnya kita ambil contoh gangguan pembentukan bilirubin. Ada kasus di mana terjadi peningkatan bilirubin karena pemecahan daripada eritrosit, di mana hal ini akan menyebabkan terjadinya suatu kondisi ensefalopati yang menyebabkan anak menjadi malas minum, anak akan menjadi dehidrasi, dan akan menyebabkan juga gangguan ekskresi bilirubin. Anak yang malas minum, kekurangan nutrisi juga akan menyebabkan kekurangan albumin, yang menyebabkan juga gangguan transportasi bilirubin ke dalam liver. Jadi patofisiologi hiperbilirubinemia kita harus melihat dari keempat aspek ini. Ini adalah secara skematis daripada metabolisme bilirubin, di mana bilirubin 75% adalah berasal dari metabolisme daripada red blood cell, 25% sisanya adalah dari ineffective erythropoiesis, yang mana proses untuk pemecahannya terjadi di reticuloendothelial system, di mana hem akan dipecah secara umum menjadi bilirubin, dan globin akan dipakai untuk pembentukan hemoglobin kembali. Bilirubin yang sudah terbentuk dari proses pemecahan hem akan diikat oleh stromalbumin ini secara umum, dan kemudian akan dibawa ke hati untuk dilakukan konjugasi. Bilirubin yang sudah dikonjugasi akan dibawa ke dalam sistem empedu, kemudian dikeluarkan lewat saluran cerna, dan kemudian akan dieskresikan lewat feses, sehingga feses kita menjadi berwarna kuning atau kehijauan. Hal-hal yang bisa mempengaruhi ini semuanya akan menyebabkan peningkatan kadar bilirubin. Jika kita mendapatkan bayi, maka karena bilirubin atau hiperbilirubin ini adalah suatu kondisi yang umum, sekitar terjadi pada 60-80% pada bayi, namun hanya sekitar 20% yang membutuhkan terapi, maka kita harus segera mengklasifikasikan risiko bayi tersebut. Para bayi yang lahir di tempat kita ini termasuk memiliki faktor risiko mayor, faktor risiko yang sedang, atau faktor risiko yang mengurangi kejadian hiperbilirubin. Faktor risiko mayor yang kita sudah kenal lama berasal dari American Academy of Pediatrics adalah melalui pemeriksaan total serum bilirubin dan kita plot dalam nomogram Butani. Jadi sekali lagi, nomogram Butani bukan digunakan untuk starting treatment, tetapi hanya digunakan untuk mengetahui faktor risiko. Jika bayi termasuk dalam zona risiko tinggi di nomogram Butani, jika kita mendapatkan baik itu serum bilirubin atau transkutaneous bilirubin, maka bayi ini kita kategorikan faktor risiko mayor. Hal ini juga sudah diakomodir di dalam manajemen terpadu bayi sakit di pedoman neonatal esensial dasar, yaitu jika kita mendapatkan ikterus yang muncul di 24 jam pertama kehidupan. Adanya inkompatibilitas golongan darah, bayi-bayi yang lahir late preterm, akibat anak yang sebelumnya mendapatkan fototerapi, atau ada trauma persalinan seperti sepal hematom. Pada mereka-mereka yang mendapatkan ASI eksklusif tetapi dengan manajemen laktasi yang kurang baik, termasuk dalam faktor risiko mayor. Yang kita lakukan biasanya untuk melihat kecukupan ASI adalah dengan menimbang berat badan bayi setiap harinya. Diharapkan penurunan berat badan tidak lebih dari 10% dalam 5 hari pertama kehidupan. Faktor risiko sedang, maka kita harus plot dan kita temukan bayi tersebut di dalam risiko sedang nomogram Butani. Bayi-bayi yang dengan ibu makrosomia, dengan bayi makrosomia dari ibu yang diabetes, umur kehamilan 37-38 minggu, riwayat anak yang sebelumnya kuning menjadi faktor risiko sedang. Sedangkan faktor yang mengurangi risiko menjadi kuning adalah hasil dari pemeriksaan bilirubinnya berada pada zona risiko rendah, umur kehamilan yang postterm, mendapatkan susu formula penuh, berkulit hitam, dan bayi dirawat dalam waktu yang lama di rumah sakit dan dipulangkan 72 jam setelah kelahiran. Faktor risiko bilirubin ensefalopati. Kita juga perlu mengetahui bahwa apakah bayi-bayi kita yang kuning ini memiliki risiko bilirubin ensefalopati akut lebih tinggi dari kelompok yang lain atau tidak. Memang seringkali kita kesulitan dalam mendiagnosis ini karena beberapa keterbatasan dalam mendiagnosisnya, karena mungkin platform dari BPJS, BPJS.
Namun jika kita mendapatkan bilirubin yang membandel, maka sangat penting untuk dilakukan apakah bayi kita ini mengalami inkompatibilitas, baik itu APO maupun resus. Kemudian kita perlu mengecek imunisis atau tidak dengan non-imun, seperti adanya G6PD defisiensi atau kejadian spherositosis herediter dengan pemeriksaan hapusan darah tepi. Bayi-bayi yang asfiksia, bayi-bayi yang asidosis, infeksi, dan albumin yang kurang dari 3 mg per desiliter menjadi faktor risiko bilirubin ensefalopati. Kenapa albumin yang kurang dari 3 mg per desiliter menjadi faktor risiko bilirubin ensefalopati? Karena dengan adanya albumin yang rendah, maka free bilirubin akan menjadi tinggi, dan free bilirubin inilah yang sangat toksik. Berikut kita akan berbicara tentang pencegahan dan pengenalan dini hiperbilirubin pada neonatus. Analisis yang kita lakukan sebetulnya adalah untuk menentukan bagaimana faktor risiko bayi-bayi kita, apakah termasuk faktor risiko mayor, faktor risiko yang sedang, atau faktor risiko yang mengurangi kejadian hiperbilirubinemia. Jadi kita perlu melihat, menganalisis adanya anemia, splenektomi, spherositosis, herediter, atau defisiensi GSPD. Riwayat keluarga, riwayat saudara dengan ikterus, riwayat sakit selama kehamilan untuk melihat adanya congenital infection, kemudian riwayat obat-obatan yang dikonsumsi itu, serta kita harus memeriksa apakah ada persalinan yang traumatik atau pemberian nutrisi parenteral total yang menyebabkan usus menjadi steril. Pemeriksaan fisik juga perlu dilakukan untuk dengan cara melakukan penekanan menggunakan jari, dengan cara membleaching kulit, memutihkan kulit untuk mengurangi efek vaskuler sehingga benar-benar akan terlihat kuning atau tidak. Dimulai dari cephalocaudal, ya, dari atas kita cek, kemudian dari dadanya kita cek, kemudian yang kedua dari perutnya kita cek, kita bleaching, kemudian dari paha kita bleaching, kemudian dari telapak tangan atau telapak kaki. Tetapi ingat, pemeriksaan Kramer ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Pencahayaan dengan sinar matahari itu sangat dianjurkan, tidak dengan menggunakan lampu yang berwarna kuning atau redup, ya. Namun tidak bisa dijadikan sebagai indikator yang handal untuk memprediksi terapi. Hanya dapat digunakan progresivitasnya. Tidak dapat digunakan sarana untuk mengetahui derajat daripada kuning, dan yang pasti bahwa kita harus melihat apakah bayi ini hanya bisa digunakan bayi ini kuning atau tidak dengan pemeriksaan Kramer. Tidak digunakan untuk melihat derajat keparahannya. Kita harus menganjurkan semua orang tua dan mengajarkan kepada orang tua yang memiliki bayi baru lahir bagaimana memeriksa bayi kuning. Dari NICE Guideline Inggris dikatakan bahwa ternyata orang tua memiliki kemampuan untuk melihat progresivitas bayi kuning lebih baik dibandingkan dengan petugas kesehatan. Pemeriksaan lain kita harus lakukan adalah melihat tanda-tanda prematuritas, kecil masa kehamilan atau tidak, tanda infeksi intrauterin, perdarahan, intravaskuler, pucat, PTG, atau splenomegali, tanda-tanda infeksi, tanda-tanda hipotiroid, dan adanya perubahan warna tinja, seperti yang ada sudah dalam buku KIA. Kramer score. Ini adalah suatu skala pemeriksaan visual yang sangat umum digunakan dan sangat luas digunakan untuk melihat untuk mengevaluasi gejala virus yang dimulai dari cephalocaudal. Tapi ingat, Kramer score bukan merupakan acuan untuk penentuan fototerapi ataupun transfusi-tukar. Jika melihat gambar di bawah ini, pada Kramer 1, di sini kita bisa melihat bahwa range untuk kadar bilirubinnya itu sangat tinggi. Kemudian Kramer 2 juga bahkan ada yang sampai kadar bilirubinnya diperiksa, ada yang 20 mg, apalagi Kramer 3 ada yang range-nya dari mulai di bawah 10 sampai dengan di atas 20 mg per desiliter, dan rata-rata kalau bayi di Kramer 4, berdasarkan penelitian kami didapatkan kadar bilirubin kurang lebih 12 mg sampai 25 mg. Jadi sangat bervariasi kadar serum bilirubin yang diperiksa pada berbagai macam skala Kramer. Di sini kita bisa lihat juga bahwasannya untuk Kramer score pada bagian yang berwarna hitam, meskipun skala Kramernya 1, yang berwarna hitam ini adalah treatment needed group, jadi mereka-mereka yang membutuhkan treatment. Jadi meskipun kita periksa skalanya Kramer 1, ada 3 dari 48 bayi yang ternyata masih membutuhkan treatment.
Jadi hati-hati kalau kita mengatakan, oh grammar 1, kira-kira ini nggak usah fototerapi. Masih ada sebagian kecil yang membutuhkan fototerapi. Gunakan untuk menentukan bayi mana yang membutuhkan terapi atau tidak. Di dalam praktek klinik sehari-hari kita perlu mengetahui bagaimana dengan status hidrasi. Ya, sangat penting untuk menanyakan apakah bayi minum 8 hingga 12 kali per hari, berapa kali BAB-nya, berapa kali BAK-nya, dan apakah bayi mengalami penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 5 hari pertama kehidupan, dan apakah bayinya demam. Hidrasi sangat penting untuk menentukan apakah bayi ini mengalami risiko mayor untuk menjadi hiperbilirubinemia berat atau tidak. Mencegah sekunder hiperbilirubinemia terutama dilakukan pada kasus-kasus yang memang membandel. Perlu dilakukan pemeriksaan PCP dan TSB, golongan darah, dan evaluasi laboratorium untuk penyebab dari virusnya. Pemeriksaan golongan darah perlu dilakukan, ya. Perlu kita lakukan komunikasi dengan dokter obstetri, terutama pada mereka-mereka yang memang sudah terdiagnosis pada ibunya dengan resus negatif. Ya. Bila golongan darah ibu tidak diketahui atau resus negatif, kita dianjurkan untuk memeriksa antibody direct atau home test golongan darah dan tipe daripada resus darah thalassemia bayi. Bila golongan darah ibu O resus positif, memang kita masih ada pilihan untuk melakukan pemeriksaannya atau menunggu terlebih dahulu jika terjadi booming. Penilaian klinis perlu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan parameter lain yang lebih objektif. Salah satunya yang kita kenalkan adalah penggunaan parameter yang invasif dengan transkutaneous bilirubin. Untuk penilaian virus harus diketahui oleh seluruh staf perawatan, terutama nurse. Jika sarana untuk pemeriksaan PCB tidak tersedia, maka perlu dilakukan rujukan untuk pemeriksaan kadar bilirubin. Evaluasi laboratorium. Pemeriksaan total serum bilirubin bisa dilakukan dan atau transkutaneous terlebih dahulu. Disarankan transkutaneous terlebih dahulu baru kita lakukan total serum bilirubin. Karena ternyata dengan pemeriksaan transkutaneous itu bisa mengurangi risiko untuk pengambilan darah yang tidak perlu. Selanjutnya kita bisa melakukan plot di dalam kurva apakah bayi ini menggunakan treatment atau tidak di dalam aplikasi website http://bilinom.bbhealthsby.org. Kita perlu menentukan ambang batas fototerapi setiap harinya. Jika kadar TCP yang terukur ternyata 2 hingga 3 mg per desiliter di bawah ambang batas atau 70% dari ambang batas fototerapi, maka lanjutkan pemeriksaan TSB untuk menentukan apakah bayi ini betul perlu fototerapi atau tidak. Namun jika jauh di bawah itu nilainya, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan total serum bilirubin. Ini adalah nomogram yang sudah kita kenal. Dan sekali lagi kita tekankan bahwa nomogram ini bukan ambang batas untuk fototerapi atau terapi tukar, tapi merupakan penentuan faktor risiko untuk terjadinya severe hiperbilirubinemia pada bayi-bayi yang di atas usia 30 lebih dari 36 minggu dengan berat lahir di atas 2000 gram. Ini adalah evaluasi lab yang bisa kita lakukan. Pada IGLUS 24 jam pertama, maka kita bisa melakukan pemeriksaan TCP dan TSB. Virus yang tampak berlebihan untuk bayi, selain TCP dan TSB, maka mereka yang membandel bisa kita tambahkan untuk pemeriksaan penyebabnya. Apakah ada kompatibilitas APO, apakah ada hemolisis dengan pemeriksaan PUMTES, atau pemeriksaan CSSPD untuk melihat hemolisis yang non-imun. Dan perlu dilakukan juga pemeriksaan hematusan darah lebih. Kadar TSB yang mencabut batas untuk dilakukan transfusi tukar yang tidak berespon pada fototerapi juga sangat penting untuk kita periksa adanya kemungkinan hemolisis, adanya kejadian SK atau sepsis jika ada indikasi. Virus yang terjadi berkepanjangan nanti akan dibahas oleh Dr. Ade yang setelah usia 3 minggu atau bayi yang sakit perlu dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin total serta evaluasi penyebab kolestasis, terutama jika terlihat kadar bilirubin direct yang meningkat. Serta perlu screening tiroid atau galaktosemia untuk melihat atau tanda-tanda atau gejala dari hipotiroid. Ini adalah sarana juga yang saat ini sedang dikembangkan, yang sangat menjanjikan. Kita bekerja sama dengan Norwegia dengan menggunakan aplikasi smartphone yang saat ini sedang kita kembangkan untuk memperkirakan kadar bilirubin
melalui foto secara digital, memiliki sensitivitas yang tinggi sebagai alat screening hiperbilirubinnya pada bayi baru lahir. Kita tinggal ambil gambarnya, dengan kartu kalibrasi, kemudian kita foto dan hasilnya bisa keluar. Saat ini masih disesuaikan satuannya untuk di Indonesia dan kartu kalibrasinya sesuai dengan warna kulit di Indonesia. Ada alat lain yang minimal invasif yang saat ini mungkin akan masuk juga di Indonesia, yaitu Bilistik, merupakan point of care testing untuk mengukur konsentrasi bilirubin dan sampel darah lengkap dari bayi baru lahir. Ya, kita tinggal mengambil darahnya seperti pemeriksaan GDA dan beberapa dari penelitian dari Profesor Rinawati Rosisatmo dan penelitian kami membuktikan bahwa alat ini cukup akurat untuk dijadikan sebagai alat diagnosis hiperbilirubin ini. Sekarang kita masuk di tata laksana hiperbilirubinnya pada neonatus. Kita bagi alurnya tentang ketersediaan alat fototerapi dan transisi tukar ini menjadi penting, poin penting dalam pelaksanaan neonatus. Jika kita melihat bayi baru lahir dan ada tanda bahaya, maka kita perlu atasi tanda bahayanya terlebih dahulu. Kita perlu melakukan pemeriksaan bayi ikterus dan menentukan klasifikasinya seperti yang diajarkan di MTBS, apakah tidak ada ikterus atau ikterus beras. Yang membedakan dengan MTBS dan pedoman neonatal esensial dasar adalah pada PNPK ini, jika kita temukan ikterus, yang mana pada MTBS itu hanya perlu dilakukan pelayanan secara poliklinis tanpa periksa kadar bilirubinnya, namun pada PNPK ini disarankan untuk memeriksa kadar bilirubin, baik itu dengan menggunakan TCB ataupun total serum bilirubin. Namun jika kita ketemukan ikterus berat, protokolnya adalah sama, kita rujuk untuk menentukan kadar bilirubinnya. Jika kita plot ambang batasnya setelah kita tahu kadar bilirubinnya dan ternyata tidak perlu fototerapi, maka baru kita KIE ke orang tua untuk menyusui lebih sering, ya, tanpa diberikan batasan dan melakukan pemeriksaan kontrol lanjutan untuk melihat perkembangan kuningnya. Jika kuning berkurang atau menghilang, kita perlu memuji ibunya. Namun jika ternyata membutuhkan fototerapi, maka kita perlu rujuk segera ke rumah sakit yang memiliki fasilitas fototerapi. Jadi alurnya sama pada mereka-mereka yang ternyata memiliki fasilitas fototerapi setelah mengetahui apa bilirubinnya berapa dan diplot di dalam kurva ternyata membutuhkan fototerapi, maka perlu dilakukan fototerapi. Bedanya sama, mereka-mereka yang ikterus harus dilakukan pemeriksaan TCB dan TSB. Tidak dilakukan kontrol ulang 2 hari kemudian untuk melihat perkembangan ikterusnya. Sekarang kita membicarakan tentang fototerapi. Terapi bertujuan untuk menurunkan kadar bilirubin dengan cara mengkonversi molekul bilirubin menjadi produk fotoisomer dan produk oksidasi yang kurang lipofilik tapi lebih ke hidrofilik dan tidak membutuhkan konjugasi hati untuk diekspresikan. Prosedur fototerapi melibatkan tereksposnya kulit bayi terhadap cahaya dengan banyak gelombang tertentu. Faktor yang berperan di sini adalah intensitas cahaya, jarak, dan treatment exposure. Hal ini akan mengubah bilirubin hidrofilik dan bisa dikeluarkan lewat tinja dan kulit. Apa yang baru dalam fototerapi? Saat ini kita mengetahui di luar negeri bahwa fototerapi identik dengan farmakoterapi. Jadi ada dosis dalam fototerapi. Dosis fototerapi diukur dengan menggunakan alat yang kita sebut dengan intensimeter. Biasanya kita menggunakan istilah single fototerapi atau double fototerapi karena kita tidak memiliki alat intensimeter. Namun, di luar negeri istilah yang ada yaitu standar fototerapi atau intensif fototerapi, karena mereka memiliki alat pengukur dosis sesuai dengan rekomendasi AAP. Standar fototerapi adalah jika kita menggunakan dosis 10 mikrowatt per centimeter per square per nanometer, dan disebut intensif fototerapi jika kita menggunakan lebih dari 30 mikrowatt per centimeter per square per nanometer. Panjang gelombang juga sangat penting untuk melihat yang mempengaruhi dari intensitas dalam penurunan bilirubin. Hingga saat ini penggunaan intensimeter masih belum masyarakat di kalangan kesehatan di Indonesia, sehingga kita membuat alat yang namanya photoinmeter yang merupakan inovasi yang didanai juga oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Bagaimana hubungan antara intensitas fototerapi dan kadar bilirubin? Jika kita melakukan fototerapi, pastikan area fototerapi saat kepala, dada, perut, tangan, paha, dan kaki ini mendapatkan dosis yang sama. Karena seringkali fototerapi kita itu hanya menyinari bagian tengah, rendah, bagian kepala, dan kaki. Hal itu akan menjadi tidak efektif, terutama pada overhead fototerapi yang dari atas. Tapi kalau kita punya blanket fototerapi, yang underhead fototerapi, maka yang penting kita pastikan adalah area dada, perut, dan kaki mendapatkan dosis yang setara. Tentang berapa dosis yang kita inginkan, yang kita berikan, maka saat ini sudah banyak sekali lampu fototerapi yang bisa memberikan intensitas yang sangat tinggi. Tetapi dari American Academy Pediatrics masih dijadikan perdebatan apakah intensitas yang lebih dari 50 mikrowatt ini masih penting dalam proses fototerapi. Apakah tidak menyebabkan terjadinya metilasi daripada DNA yang menyebabkan terjadinya resiko untuk terjadinya kanker pada kehidupan yang berikutnya. Jadi kalau kita melakukan fototerapi, pastikan jarak bayi dengan lampu fototerapi itu sesuai dengan rekomendasi, yaitu kurang lebih 40 cm sesuai dengan rekomendasi AP. Jika kita memiliki lampu LED, maka jarak bisa sampai dengan 17 cm, masih aman. Tapi hati-hati dengan menggunakan lampu fluorescence atau lampu halogen, maka mendekatkan jarak dengan lampu bisa memang meningkatkan intensitas tapi berisiko hipertermia. Bagaimana dengan penggunaan tirai? Penggunaan tirai. Waktu tinggal 2 menit lagi, Dok. Oh ya, sudah selesai. Penggunaan tirai sudah tidak dianjurkan lagi berdasarkan BNPK hiperbilirubinemia, karena di penelitian kami menemukan bahwa penelitian di Indonesia warna tirai bermacam-macam. Jika kita mengikuti pedoman AAP, maka tirai disarankan yang efektif material, artinya tirai yang berwarna putih atau tirai yang memancarkan sinar. Namun penelitian kami ada rumah sakit yang memberikan tirai warna hijau, warna hitam, dan itu ternyata menurunkan intensitas. Ada yang menggunakan lampu fototerapi yang intensitasnya sudah tinggi, dan mereka menggunakan tirai berwarna putih, malah intensitasnya sangat tinggi naiknya, dan itu tidak diperlukan. Panduan fototerapi, kalau kita hafalkan sangat banyak, tetapi kita akan kesulitan menghafalnya. Kita sudah ada panduan yang kita kenal dengan Bilinong. Di sini sama dengan transfusi tukar juga, panduan untuk melakukan transfusi tukar harusnya jika bayi didapatkan kadar bilirubin yang masuk di dalam ambang transfusi tukar, maka berikanlah fototerapi intensif terlebih dahulu sebelum dilakukan transfusi tukar. Untuk mengetahui fototerapi kita intensif atau tidak, harusnya kita memiliki alat yang kita sebut dengan intensity meter, sehingga kita ingin memastikan bahwa bayi mendapatkan fototerapi yang intensif sebelum dimulai transfusi tukar. Ini adalah indikasi transfusi tukar, kita tidak akan jelaskan satu-satu di sini, dan beberapa indikasinya. Untuk panduan transfusi tukar, hati-hati pada bayi yang bilirubinnya di atas 25 mg dan atau yang lebih dari 20 mg pada bayi yang usianya kurang dari 38 minggu. Panduan dari transfusi tukar maupun fototerapi ada di dalam aplikasi bilinong.sby.org. Jadi kita tidak perlu ngeplot, tinggal memasukkan datanya ke dalam aplikasi tersebut. Indikasi untuk obat-obatan masih kontroversial ya, fenobarbital, BCA masih kontroversial untuk kita berikan dan belum direkomendasikan oleh AAP. Ini adalah aplikasi panduan terapi Bilinong yang didanai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dapat diunduh di bilinong.sby.org. Follow up bayi kuning kita bisa gunakan juga ada di Bilinong berupa bilirubin induced neurological dysfunction modified score. Kita tidak perlu hafal skornya, tinggal kita masukkan hasil pemeriksaan fisik kita di dalam aplikasi Bilinong terhadap kejadian encefalopati akut. Untuk mereka-mereka yang mengalami follow up di poliklinis, apakah terjadi ikterus atau tidak, maka follow up ikterus sudah ada di dalam aplikasi Bilinong. Kita tidak perlu hafalkan, kita tinggal menghitung nilainya, maka akan terjadi ikterus atau tidak pada pasien kita ini.
tata laksana bayi prematur. Di dalam PNBK sudah ada ambang batas yang sudah kita buat berdasarkan kesepakatan dari tim UKK neonatologi, tidak perlu kita hafal, sudah ada di dalam aplikasi Bilinong semuanya. Untuk tata laksana bayi prematur kita tidak menggunakan kategori usia gestasi karena sulit ditentukan di Indonesia, tapi kita menggunakan kategori berat lahir. Karena seringkali kita susah menentukan secara pasti usia gestasi dari bayi-bayi kita. Semua sudah ada di dalam modul tata laksana hiperbilirubinemia di dalam PMTK hiperbilirubinemia. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sudah mengambil waktunya. Terima kasih banyak Dr. Mahen.